Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru wali kelas 6, kepala sekolah maupun operator ataupun yang biasa di akhir tahun pelajaran mengerjakan pengerjaan penulisan ijazah. Izinkan pada kesempatan ini saya berbagi pengalaman sharing bagaimana caranya di dalam penulisan ijazah, khususnya pada kesempatan ini adalah ijazah tingkat sekolah dasar untuk kurikulum 2013. Baiklah, kita langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya dalam menulis ijazah untuk tingkat sekolah dasar tahun pelajaran 2022-2023. Adapun yang dijadikan dasar hukumnya yaitu adalah dari peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 4 ya, tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2022-2023, yaitu terdapat pada pasal 15 yang mana isinya pengisian belangko ijazah dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagai berikut ya. Yang pertama adalah berupa petunjuk umum pengisian belangko ijazah. Yang kedua, petunjuk khusus pengisian halaman depan belangko ijazah. Dan yang ketiga adalah petunjuk khusus pengisian halaman belangko ijazah. Nah, pada kesempatan ini 3 hal ini yang akan saya sharing berbagi ya. Yang pertama adalah petunjuk umum pengisian belangko ijazah ya. Bahwasanya ijazah itu diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Dan yang kedua, ijazah terdiri dari 2 muka ya, dicetak bolak-balik ya. Pada halaman depan berisi identitas dan redaksi, sedangkan pada halaman belakang berisi nama mata pelajaran dan daftar nilai. Yang ketiga, bahwasanya daftar mata pelajaran pada halaman belakang sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya. Pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah kurikulum 2013 ya. Kecuali untuk SPK ya, hanya berisi 3 mata pelajaran wajib. Khusus SPK selain menerbitkan ijazah yang memuat 3 mata pelajaran wajib, juga menerbitkan transkrip nilai yang memuat nilai mata pelajaran lain. Kemudian selanjutnya pencetakan halaman belangko ijazah SMK. Ini untuk SMK ya, kita tidak bahas. Juga untuk poin berikutnya masih SMK. Kemudian poin berikutnya untuk pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan ya. Menggunakan tulisan tangan, tentunya dengan tulisan huruf yang benar ya, menurut kaidah yang benar, jelas, rapi, bersih, dan tentunya mudah dibaca oleh si pembaca ataupun orang lain yang membaca. Kemudian menggunakan tinta warna hitam ya, yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Lalu bagaimana jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah?
itu tidak boleh ada coret-coret ya, atau ditimpa ataupun dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru ya. Tentunya harus memenuhi atau melalui prosedur tertentu ya Ibu Bapak. Makanya di dalam penulisan ijazah haruslah hati-hati, butuh ketelitian ya. Butuh ketelitian dalam menulis, maupun harus dipersiapkan data-data yang sebelumnya harus diteliti ya kebenarannya ya itu. Kemudian poin selanjutnya adalah ijazah yang mengalami kesalahan pengisian itu harus disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut berlawanan pada halaman depan maupun halaman belakang. Langkah kedua yaitu adalah petunjuk khusus pengisian halaman depan pada belangko ijazah SD ya, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah belangko ijazah untuk tahun 2022 dan 2023 ini ya. Ada beberapa poin, beberapa nomor yang perlu Ibu Bapak pahami ya. Itu ya. Di sini sudah disajikan, saya ambil dari pedoman penulisan ijazah ya, yang tadi yang saya dapat unduh ini. Untuk halaman depan ini terdiri atas 15 poin untuk sekolah dasar ini ya. Nah, untuk poin yang pertama itu angka 1 diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan ya, sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur ya. Ya, biasanya itu kepala. Kemudian untuk nomor 2, angka 2 ini diisi dengan NPSN yang menerbitkan ijazah atau NPSN satuan pendidikan tersebut. Kemudian angka 3 ini diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota ya. Jadi tanpa mencoret kabupaten ataupun kotanya, nggak usah dicoret ya. Yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode ya, data wilayah, administrasi pemerintahan dan pulau. Itu terdapat pada pedoman penulisan ijazah pada setiap masing-masing wilayah. Contoh penulisannya misalkan Kota Bandung ya. Maka ditulisnya setelah kata kabupaten atau kota itu ditulis Bandung begitu, dengan huruf B-nya besar, ke belakangnya kecil, seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya untuk angka 4 ini diisi dengan nama provinsi ya, dengan nama provinsi untuk ijazah dalam negeri atau nama negara untuk ijazah luar negeri ya. Misalkan provinsi Jawa Barat ya, huruf J-nya besar, B-nya besar ya. Selanjutnya angka 5. Nah, angka 5 ini diisi dengan nama peserta didik pemilik ijazah ya. Nama peserta didik pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya ya, tidak ada huruf kecil. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya ya. Kalau SD itu bisa saja diambil dari TK ataupun PAUD ya. Sebagai contoh ini nama Budi Darmono, jadi huruf kapital semua. Selanjutnya adalah poin ke-6. Angka 6 ini diisi dengan tempat dan tanggal lahir peserta didik pemilik ijazah. Jadi
Tempat dan tanggal lahir itu harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran, ya, atau dokumen kelahiran yang sah, yaitu sebagai contohnya Kota Serang, 17 Januari 2005. Kemudian angka 7 ini diisi dengan nama ayah, ibu atau wali pemilik ijazah. Selanjutnya angka 8 ini diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan, seperti halnya tercantum pada buku induk di satuan pendidikan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah angka 9. Ya, di sini untuk angka 9 ini diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik ijazah, ya. Nomor induk nasional adalah nomor pengenal identitas peserta didik yang bersifat unik, ya, standar dan dibuat oleh sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian untuk angka 11 ini diisi dengan nama kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap untuk ijazah dalam negeri atau nama wilayah kedudukan satuan pendidikan untuk ijazah luar negeri, ya. Sebagai contoh Kabupaten Bandung, ya, disingkat saya dengan Kab Bandung. Jadi untuk penulisan kabupaten dapat disingkat menjadi Kab titik, ya, itu seperti itu. Selanjutnya untuk angka 12 ini diisi dengan tanggal penerbitan ijazah, ya, oleh satuan pendidikan, ya. Penulisan tanggal yang terdiri 1 digit itu ditulis tanpa angka 0 di depannya, ya. Tanpa angka 0 di depannya. Penulisan bulan ditulis lengkap dengan huruf, ya. Huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Sebagai contoh penulisan tanggal, misalkan tanggal 1 Juli 2023. Ya, angka satunya ini tidak usah di depannya ditaruh angka 0, ya. Kemudian untuk bulannya Juli itu cukup huruf pertamanya saja dengan huruf kapital, itu contohnya. Kemudian angka 13 ini diisi dengan nama kepala sekolah atau kepala SKB ataupun ketua PKBM dari satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan, ya. Bagi kepala sekolah atau kepala SKB ataupun ketua PKBM yang berstatus sebagai PNS diisi dengan menyertai nomor induk pegawai atau NIP-nya, ya. Sedangkan kepala sekolah atau kepala SKB ataupun ketua PKBM yang bukan berstatus PNS ini diisi 1 buah strip saja, gitu, ya. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa penandatanganan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Kemudian untuk angka 14 itu dibubuhkan stempel, ya. Stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur, ya. Itu nomenklaturnya kalau SPF ya SPF, ya, itu satuan pendidikan formal, ya. Untuk tahun ini menggunakan nomenklaturnya satuan pendidikan formal, ya. Kemudian untuk angka 15 ini ada kotak ditempelkan pas foto peserta didik, ya, tentunya yang terupdate atau terbaru dengan ukuran 3 x 4 cm. Itu bisa hitam putih, bisa juga menggunakan foto berwarna, ya.
kemudian dibubuhi cap jari pemilik ijazah ya, serta stempel itu menyentuh pas foto ya. Stempel harus menyentuh pas foto, artinya tempel dulu fotonya baru di stempelnya itu. Dan ketiga adalah petunjuk khusus pengisian halaman belakang belangko ijazah. Nah, ini seperti ini ya belangkonya. Ada beberapa angka di sana, nomor yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu guru ataupun oleh sekolah ya. Nah, untuk 1, 2, 3 dan 4 ini, angka 1, 2, 3 dan 4 ini diisi sesuai dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah ya. Sesuai dengan pada halaman depan ijazah. Di sana kan sama ya, urutannya ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada NIS, ada NISEN gitu. Itu disamakan. Nah, untuk angka 6 ini pada kolom nilai ya, diisi dengan tulisan tangan yang berisi nilai ya, yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Permendikbudristek nomor 21 ya, di mana yang digunakan nilai yang diambil itu dari kelas 5 dan sampai kelas 6 gitu ya, tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Itu untuk angka 5 ya. Nilai untuk setiap mata pelajaran dimaksud pada angka 6 ini ditulis dalam skala 0 sampai dengan 100 ya. Tidak menggunakan koma ya. Misalkan 70 ya, 80, 90 seperti itu ya. Jadi tidak ada koma, tidak ada 70, sekian, tidak ada, kecuali untuk nilai rata-rata yang di bawahnya, bagian paling bawahnya itu di belakang koma itu diambil 2 angka. Nah itu ya, misalkan 70,86. Nah seperti itu misalkan. Kemudian untuk nomor 8, 9, 10 dan 11 itu isinya sama dengan pada halaman depan belangko ijazah ya. Nah itu mungkin ibu bapak yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan informasi berkenaan dengan penulisan ijazah untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon supportnya, mohon motivasinya dari ibu bapak semua ya, dengan membagikan konten ini kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Semoga bermanfaat bagi semuanya ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, dan share-nya. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.